lagi di Agricast, Agribisnis Podcast. So, hari ini kita bakal bahas tentang program MBKM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Jadi, karena hari ini kita bakal bahas tentang PMM, tentunya di sini kita udah menghadirkan tamu undangan nih. Jadi, guest star kita hari ini itu orang-orang yang emang udah berpengalaman di program MBKM PMM ini. Jadi, di sini udah hadir bersama saya, Kak Gina sama Kak Raja. Halo. Halo. Oke, jadi Kak Gina sama Raja nih sekarang kabarnya gimana nih? Lagi sibuk ngapain? Kalau Mungkin dari Gina dulu coba. kita kan semester 6 nih sama, jadi lagi sibuk untuk mempersiapkan praktik lapangan. Oke, Dan Kak Raja juga lagi hektik-hektik sama praktek lapangannya. Ya benar sekali, namanya juga udah mahasiswa semester atas ya. Aduh, Udah mulai sibuk-sibuk segala macam Oke. kegiatan gitu. udah mulai harus fokus ke pendidikan juga ya. Ya, benar. Nah, kemarin waktu ikut MBKM, Kak Gina sama Kak Raja ini satu kampus atau beda nih? Beda, jujur Oh, beda. ini beda. Iya beda. Kalian coba bentar. boleh nih. Oh, jadi udah pakai identitas Udah. kampus ya. Udah. Boleh sekalian mempromosikan universitas ya. Betul. Oke, Kak Gina kemarin coba nih dikenalin dulu ke teman-temannya. Kak Gina kemarin MBKM-nya, PMM-nya ngambil di universitas mana nih? Jadi kemarin kawan-kawan aku berkesempatan untuk pertukaran di IPB University, IPB University. Oke. Salah nggak boleh. Nggak boleh lagi Nanti IPB. nggak boleh. Dan kalau Kak Raja gimana nih? Kalau aku kemarin berkesempatan untuk ikut PMM di Universitas Brawijaya Malang. Oke, jadi, Ya, salah satu aduh. kampus yang Kampusnya Jadi mungkin PMM ini juga salah satu cheating ya buat teman-teman yang mungkin sebelumnya punya kampus impian tapi nggak kegapai. Jadi kan Bener. kalau misalkan kalian pengen ngerasain gimana sih rasanya kalau misalkan mau kuliah di kampus impian kalian tuh bisa melalui program MBKM PMM ini. Jadi kemarin aku mau tanya nih coba sama Kak Gina sama Kak Raja. Mungkin tadi udah Kak Gina dulu, sekarang ke Kak Raja coba ya. Kak Raja kemarin waktu mau ambil program MBKM PMM ini, Kak kenapa milih di Universitas Brawijaya? Ada alasan apa nih di balik itu? Apakah ini kampus impian Kakak atau gimana nih? Sebenarnya alasannya ya salah satunya itu ya karena dulu waktu mau daftar SNMPTN, dulu namanya SNMPTN, tuh pengennya daftar di Universitas Brawijaya. Cuma karena ngeliat nilai sedikit ya, Aduh. kayaknya bunuh diri juga kalau daftarnya ke UB. Jadi kayaknya kalau misalnya nggak lolos SNM, SBM aja ke UB gitu. Tapi ternyata rezekinya di Unsri nih SNM-nya. Jadi kayak aduh, ada nggak ya cara biar bisa kuliah dulu di UB kalau nggak nunggu S2 ya. Ternyata ada program PMM ini, jadi oh bolehlah nih daftar ke UB gitu. Oke, jadi ini salah satu contohnya nih Kak Raja nih. Sebelumnya dia pengen masuk ke Universitas Brawijaya tapi nggak kesampaian. Akhirnya dia mengikuti program PMM, ngambil Universitas Brawijaya dan alhamdulillah keterima ya Kak. Ya. Mungkin emang udah takdirnya ya, Ya. udah rezekinya juga. Dan nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kayak gitu. Kalau Kak Gina sendiri kenapa nih milih IPB ini? kalau aku sih karena kita kan base-nya dari jurusan agribisnis, terus juga fakultas pertanian. Jadi kan kampus pertanian yang paling di Indonesia Oke. kan IPB tuh. Jadi mau ngelanjut sama biar sesuai sama jurusan Iya, kita ya? pertama itu karena itu kan memudahkan kita untuk konversi. Nanti mungkin kita bakal lanjut bahas tentang konversi ya. Jadi mata kuliahnya itu benar-benar mirip-mirip gitu lah. Dan juga agribisnis di IPB kan agribisnis terbaik nomor 1 di Indonesia. Jadi apalagi kita punya Kesempatan gitu ya. jadi bagian dari mereka. Oke, kemarin waktu kalian ikut PMM itu kemarin apa aja sih manfaat yang kalian dapetin gitu selama PMM? Mungkin siapa dulu nih mau cerita nih? Mungkin bisa juga kalian sekalian sharing-sharing kemarin kalian tuh dapetin apa aja, mungkin biar teman-teman kemarin mungkin yang nonton ini atau yang dengar podcast ini tuh tertarik dengan PMM bisa mendapatkan gambaran lebih banyak gitu terkait program ini. Mungkin siapa dulu nih mau cerita? Gina dulu deh. Oke, Oke, jadi yang pertama pastinya kita dapetin pengalaman. Kedua, relasi, itu kan pasti ya hal yang berkaitan. Kita dapetin kawan-kawan satu Indonesia dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Jadi kita ketemu di sana, kita sharing pengalaman, sharing budaya. Jadi
kayak contohnya nih, aku kemarin ditempatkan satu rumah dengan orang-orang dari daerah timur, itu daerah Lombok, dari Universitas Mataram, Udayana, pokoknya daerah di daerah Lombok. Jadi mereka tuh sedikit kurang terbiasa dengan nada suara kita. Padahal kita ngomong udah biasa kayak kau itu kan biasa. Mereka tuh merasa tersinggung. Mungkin karena terkesan kasar gitu ya. Jadi disitulah cara kita untuk bisa bertoleransi. Kita gimana caranya bisa tetap akrab. Jadi oh ya sudah, berarti kita harus lebih halus ngomongnya. Dan juga mereka juga harus bisa lebih terbiasa kalau misalnya kita agak kelepasan gitu kan, namanya kita kan emang udah culture-nya kayak gini. Terus yang pastinya dapat dana ya, mungkin dijelasin lebih lanjut sama Raja. Oke, boleh coba Kak Raja nih ceritain nih manfaat dari PMM kemarin apa aja nih Kak? Kalau dari aku sendiri yang bisa aku petik dari manfaat ikut PMM ini luar biasa sih. Pertama dari aku bisa explore lebih jauh apa aja sih yang ada di Indonesia ini. Ternyata seberagam itu, aku bisa ketemu sama orang-orang hebat dari berbagai tempat, dari universitas-universitas yang top lah. Bisa ketemu sama mereka, bisa bertukar pikiran, bisa saling diskusi sama mereka. Terus juga bisa ketemu sama para mahasiswa dari UB-nya, dari Universitas Brawijaya, yang ternyata mereka cukup welcome sama kami. Dan kami nggak merasa seperti mahasiswa asing di sana. Jadi kami ya berasa seperti kayak dirangkul banget gitu ya. Jadi kami betul-betul ngerasain kuliah di Universitas Brawijaya. Oh ternyata kayak gini sistemnya gitu. Terus juga relasi ini luar biasa sih. Memang relasi dari seluruh Indonesia berkumpul di satu tempat. Jadi benar-benar kami seterbuka itu pikiran kami untuk melihat Indonesia dengan pandangan yang lebih luas. Terus juga masalah dana ya, tadi udah Gina singgung sedikit masalah dana. Tentu saja kami dapat benefit tentang keuangan ini lumayan banyak. Pertama kami dapat uang kedatangan, terus juga uang per bulan ditanggung, dan juga uang asrama atau uang tempat tinggal lah gitu. Kami udah ditanggung semuanya, jadi bisa dibilang 100% kami nggak keluarin duit sama sekali. Oke, jadi gitu. Mungkin teman-teman yang punya minat mau ikut program PMM ini kadang tuh masih bertanya-tanya kan, kayak ini pendanaannya gimana? Kami waktu ikut PMM ini bakalan masih keluar uang atau enggak? Sebenarnya secara garis besar itu nggak akan keluar uang ya, karena pasti udah diakomodir dari pihak ini kan, penyelenggara kan. Nah, malah kalian tuh malah dapat uang kan, dapat uang saku kan. Nah, jadi kalian tuh nggak keluar uang, tapi malah kalian mendapatkan uang dari program tersebut. Dan benefit lainnya. Iya. Nah juga terus gini, kan tadi udah cerita-cerita nih kalau misalnya ketemu dari teman-teman dari berbagai suku, pastinya kan culture-nya kan campur-campur gitu ya. Nah kalian ada nggak sih ngerasain kayak culture shock pada saat kalian ikut PMM tuh, apa sih culture shock di daerah-daerah masing-masing gitu mungkin? Mungkin bisa diceritain nih. Kalau aku mungkin yang tadi aku udah ceritain kan, terus sama kalau di sana kan di Bogor, dan itu caranya harus halus ya teh. Jadi bener-bener halus gitu. Terus juga mungkin culture-nya tuh di sana lebih ke habit mahasiswanya ya. Jadi di sana itu di perpustakaannya sampai jam 10 malam masih rame. Di universitasnya itu masih rame karena di sana banyak public space yang memang enak banget untuk mahasiswa, untuk misalnya kalau kita kan di sini nongki sambil tugas. Kalau di sana emang udah ada tempatnya, jadi segala sudut itu ada kursi-kursinya, ada colokannya, dan di situ sih yang bikin aku kayak wah ini kayak kita difasilitasi banget nih untuk bisa lebih mengembangkan diri di lingkungan universitas. Jadi kayak pulang tuh berangkat pagi, pulang malam itu udah biasa. Jadi itu sih yang aku kangenin sekarang. Berarti dari segi sarana prasarananya juga ya yang emang udah disiapin. Kalau misalnya Kak Raja nih culture shock di Universitas Brawijaya tuh apa sih gitu? Mungkin dari kayak Kak Gina tadi kan dari segi cara berbicara. Kalau di Universitas Brawijaya gimana? Kalau dari aku culture shock itu mungkin dari sistem belajar kali ya. Soalnya kan semester 1, semester 2 ini online ya kebetulan ya, angkatan Covid biasa. Jadi waktu pertama kali offline langsung di kampus top tier gitu. Jadi aku nggak expect sistem belajarnya bakal se-strict ini gitu. Jadi mereka kalau misalnya udah ada tugas atau tugas kelompok gitu, mereka bagi kelompok, keluar dari kelas itu pokoknya udah ada progres, entah udah
bagi-bagi materi kerjain gimana, terus juga oh ya mereka bukan sistem yang kayak nunggu materi datang enggak, mereka udah langsung nyiapin dari Google Docs gitu, jadi langsung bagian masing-masing langsung diisi di situ, jadi kelihatan banget siapa yang nggak kerja, siapa yang masih kosong lembarnya tuh bakal kelihatan gitu. Jadi berarti mereka tuh tipikal yang selesaiin baru pulang gitu ya? Iya benar sekali. Aku mau tambahin dong. Boleh. Jadi karena aku baru ingat tentang makanan, aku pikir nggak bakal jauh ya, berbeda ternyata beda. Jadi kayak kita kan bisnis yang pedes-pedes, lebih kerasa, lebih mudah. Kalau di sana kayak agak manis gitu. Kita daerah Pelan juga agak suka asin-asin gitu ya, nggak terlalu Terus manis. juga untuk kalau sistem belajar bener banget sih, kita sangat appreciate sama sistem belajar kampus-kampus besar. Jadi kayak contohnya aja kalau PPT mungkin kita bisa hamin 1 hari itu udah paling cepet untuk ngerjain. Dan di sana itu bahkan ketika pembelajaran itu langsung dikasih tugas untuk PPT dan dikasih waktu paling cuma 20 menit. Sudah langsung PPT dan presentasi. Jadi langsung di situ nggak ada kayak minggu depan presentasi ya kelompok ini enggak. Jadi di hari itu semua presentasi. Oke, mungkin kalau lihat dengar dari cerita-cerita Kak Agina sama Kak Raja itu kan berarti lingkupnya itu emang lingkup orang-orang yang punya ambisi gede gitu ya. Emang orang-orang yang punya apa ya kayak minat dalam belajar itu tinggi banget gitu. Bisa dibilang persaingannya juga ketat. Itu kemarin waktu kalian ikut program itu, kalian ada nggak sih ngerasa kayak aduh aku terintimidasi nih, pressure banget nih karena teman-teman aku kayaknya rajin semua gitu, ambis semua, aku harus gimana? Atau kalian malah semangat kalian malah terbakar kayak oke, aku harus sama kayak mereka nih gitu. Kemarin gimana nih yang kalian rasain waktu itu? Kalau dari aku mungkin malah bukan merasa terintimidasi, malah termotivasi ya. Soalnya kayak melihat mereka kayak gini, oh aku nggak boleh kalah, aku juga harus bisa seperti mereka gitu. Aku nggak boleh sampai ketinggalan sama mereka. Masa udah jauh-jauh sampai ke sini kita malah ngebawa budaya yang jelek gitu kan? Enggak, kita di sini untuk mengembangkan diri. Jadi salah satunya mungkin bisa dengan ngikutin sistem belajarnya mereka gitu. Kita kejar cara mereka kayak gimana, terus kita adaptasiin juga waktu kita udah pulang gitu. Kalau aku sendiri sih beneran ngerasa nyaman aja di sana, kawan-kawannya juga humble kan, jadi mereka malah ngasih space untuk kawan-kawan pertukaran dulu, misalnya kayak sesi Q&A gitu, dikasih kesempatan buat kawan-kawan dari pertukaran dulu. Jadi kalau misalnya kita masih belum bisa nih, baru mereka yang backup gitu. Jadi kayak misalnya itu kan rebutan nilai ya, nambah nilai, nambah poin. Dan kalau ketika mereka udah tuh satu orang udah nggak yang maruk, mereka harus kasih gantian ke yang lain. Ini lo aja duluan, gini, wah respect. Sebenarnya berarti walaupun mereka ambisinya gede, tapi tetap bersaing secara sehat juga ya. Oke. Tadi Kak Raja atau Kak Gina ya tadi udah nyinggung masalah konversi ya tadi ya. Nah, ngomong-ngomong soal konversi nih, berarti ini berkaitan sama mata kuliah kan. Nah, tentunya setiap kampus tuh pasti punya mata kuliah yang berbeda-beda kan. Nah, kemarin kalian gimana sih cara nge-compare kayak aku mau ambil MK ini aja biar sesuai dengan jurusan atau gimana nih? Itu kan pasti juga memikirkan soal konversi juga kan. Kemarin kalian memilih mata kuliahnya gimana nih? Mungkin bisa dikasih tips ke teman-teman yang mau ambil PMM. Oke, jadi kalau misalnya langsung ke tips ya. Yang pertama, aku sih ngasih tipsnya kalau bisa ikut kampus Merdeka tuh dari awal, seawal mungkin. Jadi kayak kita kemarin di semester 3, jadi lebih banyak pilihan mata kuliah yang bisa dikonversi. Karena kalau misalnya udah di semester atas nih, misalnya semester 5 atau semester 7 itu kan sisa mata kuliahnya tuh sedikit, jadi ditakutkan nanti nggak bisa dikonversi. Karena kan syarat untuk konversi sendiri itu tuh harus relevan, pembelajarannya sama, hal-halnya tuh sama. Dan yang kedua, kalian bisa pilih PT penerima itu yang memang sesuai, kayak misalnya contohnya aku ini kan dari agribisnis, ya udah di IPB, di pertanian gitu. Jadi kalau misalnya kawan-kawan contohnya dari sosum ke yang kuliah universitasnya di sosum, jadi bisa memperbesar untuk kita dapat konversi. Dan itu tipsnya lagi, urusnya tuh secepat mungkin. Jadi kayak kita harus sering-sering ke jurusan sama ibu. Berarti konsultasi sama pembimbing juga gitu ya, sama pembina juga.
Berarti untuk universitas sendiri itu kita bisa ini ya, apa namanya, bisa milih sendiri ya. Kita mau daftar ke universitas mana gitu ya. Berarti nggak apa, bukan dipilih secara random gitu ya. Bisa pilih sendiri. Nah, kemarin waktu kalian daftar PMM kemarin, apa sih yang kalian persiapin? Terus juga seleksinya tuh apa aja sih? Mungkin teman-teman yang udah minat nih kayak bingung nih, ini tahapan seleksinya apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit, diceritain sedikit gitu. Kalau persiapan ya, pertama tuh pasti kita komunikasi dulu lah sama Kaprodi ya, Bu kami mau ikut pertukaran ini. Terus apa aja sih berkas yang diperlukan ya, biasalah berkas-berkas kayak KTP, KTM segala macem gitu-gitu ya, yang standar lah untuk pendaftaran gituan kan. Terus juga ada surat rekomendasi dari jurusan apa dari fakultas, jurusan ya, dari jurusan. Terus juga segala macam berkas pokoknya udah ready. Terus oh iya, biasanya pada pikir oh ini kayaknya dengan benefit yang segitu banyak pasti tesnya susah kan, tesnya bakal sulit segala macam. Oh enggak, tesnya cuma di namanya tes kebinekaan. Itu survei kebinekaan, itu sebenarnya bukan jatuhnya tes tapi lebih ke apa, menguji wawasan kita tentang kebinekaan. Misalnya soalnya tentang ada perselisihan tentang apa, tentang beda agama gitu misalnya. Nah, tanggapan kita tuh yang sesuai warga negara yang baik itu kayak gimana untuk perselisihan ini gitu. Jadi bukan kayak soal tes yang akademik atau segala macam tuh. Berarti yang bukan berdasarkan teori banget gitu ya. Benar. Itu berarti lebih menilai ke kepribadian gitu Ya. Berarti intinya untuk pendaftaran ini sendiri itu nggak harus mempersiapkan gimana-gimana, cukup ikutin aja sesuai dengan syarat dan rules yang udah ditentukan gitu aja kan. Benar. Dan secepat mungkin, jadi jangan terlalu, misalnya deadline-nya tanggal 10, mepet-mepet tuh jangan, karena itu memperbesar peluang. Jadi kayak kan kita dikasih opsi tuh 5 pilihan ya untuk masuk PTN penerima. Jadi kayak gimana tuh caranya kita cepet-cepetan lah rebutan untuk bisa dapat di posisi itu, karena kan nggak jarang pengennya yang ke satu tapi kepental kedua, kadang bahkan ke pilihan kelima. Jadi tuh missnya mungkin bukan karena nggak ikutin survei, nggak ikutin rules, cuma lebih disiplin ya, untuk Mungkin emang karena mereka kurang gesit juga. Iya, gitu. iya. Berarti ini apa namanya, per universitasnya tuh ada kuotanya juga ya? Iya, Atau ada. oh, oke, berarti ada universitas. Berarti emang kita juga kalau misalnya udah dapat info secepat mungkin diurus berkas-berkasnya apa aja gitu. Terus pikirin juga apa sih namanya, mata kuliah yang mau diambil apa. Jadi nggak memakan waktu banyak ya. Jadi takutnya ntar universitas yang mau kalian tuju udah kehabisan kuotanya. Terus kalau misalnya nih Kak, kalau misalkan ini kan Kak Gina sama Kak Raja kan dari jurusan sosial ekonomi ya, dari program studi agribisnis. Kalau seandainya mereka mau ambil dari luar fakultas atau luar jurusan, itu bisa nggak Kak? Oh bisa banget sebenarnya. Kayak aku di sini untuk ngambil di agribisnis UB ya, aku cuma ngambil 2 mata kuliah di situ. Terus ada 1 mata kuliah aku ngambil di jurusan agroekoteknologi, sama ada 2 lagi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi aku belajar di 2 fakultas yang berbeda di UB, dan itu semuanya bisa dikonversi. Soalnya masih satu linjur, masih satu jalur gitu dengan mata kuliah yang ada di agribisnis Unsri ini gitu. Berarti masih sesuai sama dari kampus asal gitu ya. Ya. Kalau misalnya dari IPB juga gitu ya Kak Gina, atau iya, punya benar. peraturan beda? Karena kan basicnya IPB memang udah pertanian, jadi sebenarnya semua bisa masuk. Jadi kayak kemarin pun aku di fakultas ekologi manusia, manajemen, pokoknya tuh ada 3 fakultas yang aku masukin. Ada juga di sekolah bisnis. Ya, berarti kalau misalkan beda fakultas juga nggak apa-apa ya? Mungkin bukan beda fakultas sih, beda jurusan tapi satu ranah. Kalau misalnya beda fakultas, kayak yang aku bilang tadi, kita kan saintek, mungkin mau ke sosum, kayak ngambil universitasnya tuh yang enggak relevan dengan pertanian, itu sebenarnya menurut aku sendiri nggak direkomendasiin dari pihak jurusan sendiri, karena kan mereka berharapnya kita bisa Mengkonversi juga ya? mengkonversi dan mengikuti sesuai dengan ranah dari jurusan kita sendiri. Kalau misalnya dari kawan-kawan yang pengen tetap maunya di sini nih, ya udah dengan berat hati mungkin nggak bisa dikonversi gitu. Berarti emang benar-benar mau ngambil pengalaman banget ya. Nah terus kemarin waktu kalian ikut program PMM tuh berapa lama sih? Terus apa aja sih yang kalian lakuin selama PMM gitu? Dari Kak Gina dulu coba. Oke, jadi kemarin itu dimulai bulan Agustus 2022.
sampai ke Desember. Jadi intinya satu semester. Sampai satu semester. Ya, satu semester 3. Dan di sana itu yang paling berkesan itu adalah kegiatan modul Nusantara. Ya, benar sekali. Gitu. Kayaknya modul Nusantara ini seru banget ya guys, karena aku sering banget nih lihat sosmednya Kak Raja, Kak Gina kok kayak jalan-jalan terus ya, boyong nggak habis uangnya. Bener. Itu tadi fasilitas kan, benefit yang kita dapat dari PMM. Jadi modul Nusantara itu kegiatan setiap minggunya ya, Iya, kita tiap minggu. berkunjung ke tempat-tempat yang pastinya ada apa aja ya, tempat bersejarah. Tempat-tempat yang pokoknya kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Terus modul Nusantara kalau aku boleh spill beberapa tempat nih kalau yang mau boleh. Siapa tahu kan ada yang mau ikut jejak Kak Raja kan Iya. ya, mau masuk ke Universitas Brawijaya, boleh banget nih Kak. Nah, ini beberapa tempat yang kemarin kami datengin waktu modul Nusantara itu ada Candi Kidal, ada Coba Rondo. Di situ di Coba Rondo tuh juga ada perkampungan agama Hindu ternyata. Yang aku tahu kan sependek pengetahuan aku, kampung Hindu itu mayoritasnya di Bali kan. Ternyata di Malang ada kampung yang satu desa itu isinya Mayoritas orang Hindu. Iya, mayoritasnya agama Hindu dan kebetulan lagi ada acara mereka. Kan tahu lah apa agama Hindu itu banyak sekali kegiatan keagamaan. Nah, kami berkesempatan untuk menyaksikan kegiatan keagamaan itu. Terus juga yang paling berkesan di aku itu waktu kita ke Bromo. Di situ betul-betul kami ngelihat Ke Bromo. ya, di situ kami ngelihat kayak habit warga di sekitar Bromo itu ternyata kayak gini. Aku bisa ngeliat secara langsung bunga abadi itu, bisa ngeliat langsung, bisa aku bawa pulang malah. Soalnya di sana memang dibudidayakan, bukan yang tumbuh liar yang dicabut, enggak. Tapi emang dibudidayakan sama warga lokal di sana. Jadi aku bisa berkesempatan ngeliat si bunga abadi ini. Dan satu lagi, semuanya gratis, difasilitasi. Pantes ya, aku lihat kemarin kok udah jalan-jalan ke sini aja, ntar minggu depan udah ke sini. Ini mereka nih kuliah apa ngapain ya di sini ya? Tapi enggak, jangan lupa setiap kegiatan bakal ada laporan. Iya. Jadi habis kegiatan tuh mama langsung ngetik laporan. setiap minggu. Orang tuh biasanya bersakit-sakit dulu baru healing, ini healing dulu Iya, baru. benar. Oke, dan juga dihantam sama laporan ya. Iya. Semangat aja. Tapi udah selesai juga ya. Sudah. Enak kayak ada ke Bromo di saat masih bagus. Iya, belum kebakar. Masih ketemu sama bunga-bunga yang cantik. Kalau Kak Gina mau dulu Nusantara kemarin kemana aja nih Kak? Kalau aku tuh mungkin lebih fokus ke daerah di sekitaran Bogor aja, karena itu ketentuan dari PT penerimanya bahwasanya diminta untuk daerah situ aja. Jadi kayak lebih apalagi itu sesuai dengan dosen pembimbingnya. Iya, Jadi pada dosen pembimbing aku itu dia relevan ke peternakan. Jadi aku banyak banget tentang peternakan. Kemarin juga ke kambing, ke ayam. Pokoknya aku belajar banyak lah tentang peternakan. Dan aku mau studi juga tentang kontribusi sosial. Itu yang paling penting juga. Dan di sana kemarin itu langsung sebut budget aja ya, satu kegiatan itu 20 juta untuk pengabdian. Iya bener. Iya Untuk bener. pengabdian masyarakat, dan 20 juta itu untuk satu kelompok. Dan Iya. satu kelompok itu hanya 10 orang ya. Enggak, kalau kami satu kelompok tuh 18 sampai 20. Oh iya benar, 18 sampai 20 Jadi hitungannya orang. satu orang 1 juta lah. Iya gitu benar-benar ya, 20 orang gitu. Jadi kan Itu programnya berarti per kelompok gitu ya? iya, Ya. itu kayak setelah kita kan setiap minggunya itu modul Nusantara. Nah, jadi untuk sisa-sisa waktu kita terakhir pengabdian itu kontribusi sosial. Ya. Jadi kayak bentuk pengabdian kita di tempat itu, bahwasannya mahasiswa pertukaran sudah memberikan dampak di masyarakat. Jadi kayak ibaratnya kayak apa ya, kayak jejak juga. Bukan Iya. Jejak siapa sih, kayak kenang-kenangan juga Iya. dari kalian gitu ya, kayak bahwasanya teman-teman PMM tuh udah ada ini loh ke daerah sini gitu juga kali ya. Oke, seru. Terus selain modul Nusantara kan bikin laporan. Kalau misalkan kontribusi sosial tadi juga bikin laporan atau gimana nih Kak? Iya, Selain bikin laporan. Bisa dimasukin ke laporan Nusantara juga. Iya, karena modul Nusantara dan kontribusi sosial itu bisa dikonversi ke magang nih. Iya. Modul jadi itu Nusantara. sebagai cheating juga Iya, ya. jadi itu sama kakak
KKN kan, kalau misalnya agribisnis kita nggak ada KKN kan, Iya. magang, jadi itu bisa dikonversi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Iya. Oke, itu masih balik lagi ke kampus masing-masing Iya, ya. betul. Dan habis itu kita yang paling ngangenin itu di puncak acara Iya, pelepasan. Iya, di Oh, gitu. festival budayanya gitu. Apa nih? Kayaknya seru nih. Apa nih? Gimana? Coba cerita. Jadi itu kita dari budaya satu Indonesia ya, Iya. kita berkolaborasi dan menampilkan di satu acara itu, jadi kayak persembahan megah lah. Berarti kayak culture festival gitu ya jatuhnya ya. Betul. Jadi kami semua dari satu Indonesia menggunakan baju adat Betul. masing-masing. Terus kami menampilkan kesenian dari masing-masing daerah dengan baju adat kami gitu. Ah, keren banget. Seru ya. Oh, Aduh, seru cuma banget. sayangnya PMM cuma Memberi kesempatan sekali. sekali. Iya dong. Ini udah segede itu masa boleh berulang? Kayaknya nggak mau pulang lagi nih di kampus asal. Iya, bener. Oke, jadi buat teman-teman yang nonton atau dengar podcast ini udah dengar kan keseruan dari PMM, seru banget kan. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya minat mau ikut program ini, buru-buru cari informasi lebih detail, terus juga kayak dibilang sama Kak Gina, urus berkasnya secepat mungkin supaya bisa memiliki peluang lebih besar dibanding teman-teman lainnya. Karena ingat, setiap universitas itu memiliki kuotanya masing-masing. Jadi mungkin itu ya kali ya sedikit banyak tentang PMM yang bisa kita bahas hari ini. Mungkin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.